ketika duduk di bangku sekolah, dia diperlakukan buruk oleh teman-temannya. Tetapi ketika dia menjadi musisi, hal yang sama dia alami. Untuk itu, mari kita sambut Ignatius Rosoinaya Penyamin. Loh, yang keluar kok Igor. Jadi nama sepanjang itu tadi itu nama ternyata, iya. Oh, nama panjang, nama panjang. Iya. Nama pendek, Panggilannya Igor. nama panggung. Saikoji. Iya. Silakan duduk. Igor, salah satu lagu yang kamu nyanyikan itu ternyata merupakan jeritan hati atas pengalaman diperlakukan buruk oleh teman-temanmu ya. Lagunya judulnya apa itu ya? Judulnya Jalan Panjang. Jalan Panjang. Iya. Itu liriknya tentang apa? Liriknya sih lebih ekspresi soal perasaan waktu berkarir atau mungkin waktu kecil dulu. Kayaknya banyak yang meremehkan, meragukan, bahkan mencela gitu. Tapi lewat pengalaman yang dilewatin sepanjang ya waktu kecil dan berkarir, akhirnya sadar bahwa itu semua itu adalah proses dari sebuah jalan panjang yang pasti nantinya akan ada ujungnya. Makanya jadi lagu itu judulnya Jalan Panjang. Tapi sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita simak liputan berikut ini. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang. Ignatius Rosoinaya Penyamin atau lebih dikenal dengan nama Saikoji adalah salah satu rapper Indonesia yang dikenal lewat lagu-lagunya, yaitu Sawot Gitu Loh, Jomblo, serta Online. Jadi kayak lo hip hop bling bling. Pria kelahiran Balikpapan 8 Juni 1983 ini mengaku bukanlah perkara mudah bagi dirinya untuk menjadi seperti sekarang. Saikoji atau biasa disapa Igor ternyata pernah menjadi korban bullying saat masih di sekolah, yang kemudian membuatnya menjadi sosok yang tertutup dan lebih suka menghabiskan waktu sendiri dengan mendengarkan musik. Selain dari itu, satu pengalaman juga yang nggak enak yang saya rasain beberapa tahun di SMP itu adalah dibully, ditreat yang nggak enak justru sama cewek-cewek. Anak-anak perempuan di sekolah tuh entah kenapa sebagian besar mereka tuh juga kayaknya apa ya, dengan omongan mereka, dengan kata-kata mereka tuh bisa nyakitin hati banget ya. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Bagi Igor, musik tidak sekedar hobi. Ia pun kemudian mulai bergabung dengan komunitas rapper. Tapi lagi-lagi ia mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan dari komunitas tersebut. Namun Igor tidak tinggal diam. Ia justru menjadikan cemoohan dan ejekan sebagai inspirasinya dalam berkarya. Kini, Igor tidak hanya dikenal sebagai penyanyi rapper, tetapi juga pemain film. Ia juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Jangan pernah takut, jangan pernah pusing kalau misalnya ada yang ngebully. Pastiin bahwa kita punya masa depan yang lebih oke daripada apa yang bully-bully itu bilang. Karena jalan kita masih panjang. Jalan kita masih panjang. Tapi Igor, kenapa sih kamu dulu dibully? Sebenarnya waktu SMP sih yang terasa. Di situ semua tuh berlomba-lomba untuk saling kenal satu sama lain. Mungkin membuktikan diri, ada yang jago secara basket lah atau secara fisik, olahraganya bagus, atau mungkin jago secara akademis, nilainya bagus. Jadi banyak temennya juga gitu ya untuk nanya-nanya pelajaran. Nah yang kasihan itu yang di tengah-tengah. Igor termasuk? Saya yang di tengah-tengah. Kalau misalnya ikut olahraga basket pasti nggak mungkin dipilih. Kalaupun dipilih paling terakhir dipilih. Masuk ke dalam. Semua sudah cedera baru masuk. Ya, yang lebih parah dulu bahkan nggak masukin di tim untuk laki-laki main basket, dimasukinnya ke waktu cewek lawan cewek main. Jadi ikutnya sama tim cewek.
Parah itu, parah. Nah, yang tengah-tengah ini apa yang terjadi? Anak-anak yang seperti ini termasuk saya ini biasanya memang jadi sasaran empuk buat mereka yang mungkin perlu merasa establish bahwa mereka itu di atas kita gitu. Kayak waktu saya pertama kali masuk kelas 1, ada satu anak yang dia tuh tinggal kelas. Jadi teman-temannya udah kelas 2, dia masih kelas 1. Senior. Jadi dia kayak perlu establish bahwa gua nih yang punya kelas ini. Dan waktu itu saya ya seperti yang terlihat di situ, tampangnya seperti itu. Culun ya. Culun banget gitu. Iya. Coba kasih lihat di layar tampang culunnya itu. Tapi katanya di SMP yang ngebully malah cewek-cewek. Ya itu juga sesuatu yang berbeda lagi nih. Biasanya kan kalau kita udah SMP itu kan udah mulai ngeliatin lawan jenis. Wah ini kayak, tapi belum ngomong biasanya, belum baru ngomong. mulai merhatiin aja. Kalau kebetulan Ngeker aja ya. Iya, kalau kebetulan udah pede ya mungkin ada yang berani ngomong. Tapi kalau saya ya itu dia, karena pelengkap penderita cuma ngeliatin doang dari jauh gitu. Nah, yang anehnya nggak tahu kenapa saat itu anak-anak cewek itu apa sadis-sadis banget gitu. Terus SMP itu juga momen-momen dimana kita kan apalagi di Jakarta, fashion itu jadi sesuatu yang udah mulai diperhatiin. Ada tren-trennya kayak tahun 90-an waktu itu ada yang keren sepatu ini gitu. Semua tiba-tiba pada pakai sepatu itu. Saya juga pengen. Saya tanya, karena uangnya nggak ada dari orang tua, saya beli versi KW-nya. Jadi seperti itu tapi mereknya beda gitu. Dan itu yang saya pakai. Dan saya inget banget, entah kenapa lagi-lagi sama cewek-cewek saya jadi bulan-bulan lagi bilang, ih sepatu apaan mereknya nggak jelas gitu. Lah itu kan kenyataan. Emang kenyataan. Ya kenapa harus sakit hati? Cuman buat saya ya waktu itu kan saya udah memperhatikan, wah ini oke nih enak dilihat. Tapi ternyata waktu saya dengar dia ngomongnya kayak gitu, langsung bikin saya jadi mengambil jarak. Dan saya agak trauma untuk deketin cewek seterusnya. Jadi selama SMP nggak punya pacar itu? Sampai saya menikah, sebelum saya menikah Sampai saya menikah cuma pun nggak punya pacar? Saya cuma punya satu pacar Oh. sebelum saya menikah. Itu waktu SMA, dan setelah saya pacaran lagi, pacar kedua saya sampai sekarang istri saya. Baik, di sini ada Ibu Ratna Juwita, seorang psikolog. Mungkin kita tanya sedikit ke Ibu Ratna ya. Pertama tentang istilah bully ya. Itu pengertiannya apa sih? Perlakuan apa yang masuk kategori bullying? Jadi bullying itu adalah perilaku yang memang bertujuan untuk menyakiti, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang yang merasa korbannya itu merasa tidak berdaya untuk melawan. Nah, bentuk bullyingnya bisa fisik, mulai dari cuman senggol-senggol, cubit-cubit, sampai menyakiti lebih sadis. Bisa verbal, bisa juga sosial. Jadi kalau verbal dengan kata-kata, kalau sosial itu mengucilkan, memfitnah, bahkan kalau sekarang ada yang namanya cyberbullying, yang jadi bullying yang dilakukan melalui media-media cyber. Itu sudah bisa masuk kategori bullying tadi ya. Nah, biasanya apa dampak yang dirasakan, dialami oleh orang-orang yang dibully, orang-orang yang dilecehkan tadi, orang-orang yang diperlakukan buruk tadi? Apa biasanya dampak nyata yang terjadi dalam kehidupan orang seperti itu? Ya, memang biasanya yang dampak paling umum adalah merasa depresi, merasa tidak berharga di depan orang lain, dan yang paling menyedihkan adalah si korban itu merasa bahwa kesalahan itu terletak pada mereka. Jadi karena mereka miskin, karena mereka cara bicaranya beda dengan yang lain. Padahal seseorang pelaku bully itu sebetulnya bukan mencari orang yang bicaranya beda atau penampilannya beda, tapi mereka mencari orang yang bisa dibully. Jadi pelaku bully itu punya kebutuhan yang besar untuk menunjukkan dia punya power, dia punya kekuasaan. Nah, kalau tadi saya cerita di awal acara ini bahwa ada Evi yang tidak tahan kemudian bunuh diri, sementara ada Saikoji, ada Tantia tadi, ada Mas Jamil yang mampu bertahan, bahkan
sebaliknya menunjukkan bahwa mereka bisa sukses. Apa bedanya antara orang-orang yang kalah terpuruk dan kemudian hancur masa depannya dengan mereka yang mampu bangkit? Memang yang menyedihkan dalam bullying adalah ada juga korban silent victim yang bahkan kadang-kadang kita nggak tahu bahwa mereka korban. Jadi kalau kenapa ada korban yang bisa bangun, ya memang itu ada faktor kepribadian tentu, ada faktor dukungan dari keluarga atau dari orang-orang lain yang bisa membantu. Kita lihat dari kasus-kasus tadi kan ada yang orang tuanya sangat mendukung, ada yang juga ada orang tua, ada psikolog. Kalau Igor keinginannya untuk mencapai sesuatu, untuk menunjukkan lewat musik itu yang begitu kuat. Masih banyak orang tua yang tidak menyadari bahwa anaknya adalah korban. Dari mana kita bisa tahu atau tanda-tanda apa yang bisa kita lihat dari anak-anak yang menjadi korban, tapi mungkin dia tidak bisa mengungkapkan bahwa dia adalah korban? Tanda utamanya sebetulnya perilakunya berubah. Tapi seperti Tantia kita juga bisa lihat ada anak yang secara normal harusnya anak kecil senang bermain, kok ini cuma senang belajar gitu. Itu jadi perbedaan-perbedaan itu yang sebetulnya harus diwaspadai orang tua, tapi memang betul di Indonesia ini tidak semua guru paham tentang apa sebetulnya bullying. Sehingga kadang-kadang orang tua melapor kepada guru, bukannya terbantu malah tambah dipermalukan. Sehingga saya pikir memang perlu ada program khusus dalam pendidikan guru supaya bisa lebih memahami keadaan psikologis anak. Baik, terima kasih Bu Ratnawati. Saya bisa buktiin dan saya bisa lihat apa yang saya capai selama ini jauh lebih dari apa yang mereka bilang soal saya.